berdasarkan Duff, Richard L. dalam bukunya Understanding the Theory and Design of Organization, menurut Duff, organisasi adalah sistem sosial terbuka yang secara sadar dikoordinasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Definisi ini menekankan sifat dinamis, interaktif, dan berorientasi pada tujuan, di mana organisasi tidak hanya sekumpulan individu yang bekerja secara terpisah, melainkan sebuah entitas yang terstruktur dan beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh paling gampang dari organisasi adalah lingkungan sekolah, di mana di dalamnya guru, siswa, staf administrasi, dan orang tua bekerja sama untuk mencapai tujuan utama, yaitu memberikan pendidikan kepada siswa. Setiap elemen dalam organisasi itu berperan penting dalam mewujudkan suatu tujuan secara efisien. Yang selanjutnya yaitu entitas dalam organisasi. Entitas dalam organisasi ini yaitu konteks merujuk pada setiap unit atau bagian yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sebuah organisasi. Ini bisa berupa individu, departemen, proyek, produk, atau bahkan sistem informasi. Entitas-entitas ini saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh atau keseluruhan. Berikut merupakan contoh entitas dalam suatu organisasi. Yang pertama, terdapat departemen yang terdiri dari Departemen SDM atau HR, Departemen Pemasaran, Divisi Keuangan, dan juga Divisi Produksi. Departemen SDM ini bertanggung jawab dalam memanajemen karyawan, dimulai dari merekrut, pelatihan, pengembangan, hingga hubungan karyawan dan kesejahteraan. Dan yang kedua yaitu Departemen Pemasaran yang menangani strategi pemasaran, branding, promosi, dan riset pasar untuk meningkatkan visibilitas produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga yaitu divisi keuangan yang digunakan untuk mengelola keuangan, pembukuan, serta merencanakan dan memantau arus kas dan laporan keuangan organisasi. Sedangkan yang terakhir yaitu terdapat divisi produksi yang bertugas untuk mengelola proses pembuatan produk atau penyediaan layanan termasuk kontrol kualitas, perencanaan produksi, dan manajemen rantai pasokan. Contoh yang kedua yaitu individu yang terdiri dari karyawan, manajer, dan juga direktur. Karyawan yaitu representatif dari setiap individu yang bekerja dalam suatu organisasi. Yang kedua, manajer yang merujuk pada bagian atau unit yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam mencapai tujuan keseluruhan organisasi. Yang ketiga yaitu direktur yang merujuk pada individu yang memiliki posisi kepemimpinan tertinggi di sebuah perusahaan atau lembaga. Yang ketiga yang terdapat sistem informasi yang terdiri dari sistem akuntansi, sistem CRM, dan juga sistem ERP. Sistem akuntansi bertugas untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan seperti pembukuan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Sistem CRM bertugas dalam mengelola hubungan pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan retensi serta loyalitas. Dan yang terakhir yaitu terdapat sistem ERP yang digunakan untuk proses bisnis seperti keuangan, SDM, manufaktur, dan logistik dalam suatu platform yang memungkinkan aliran informasi yang efisien dan mendukung pengambilan keputusan secara strategis. Peran manajemen dalam suatu organisasi mencakup pengarahan, koordinasi, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen berperan dalam merumuskan strategi, mengkoordinasi tim, serta mengambil keputusan krusial yang memengaruhi operasional suatu perusahaan. Selain itu, manajemen bertanggung jawab dalam memantau kinerja, memastikan efisiensi operasional, dan memotivasi karyawan guna mencapai produktivitas yang optimal. Manajemen juga berfungsi sebagai penghubung antar departemen, memastikan kelancaran komunikasi yang kolaborasi efektif dalam upaya mencapai visi dan misi suatu organisasi yang ada. Lalu kita akan membahas konsep dasar organisasi. Yang pertama yaitu ada teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik menekankan pada struktur aturan dan hierarki yang jelas dalam mengelola organisasi. Ada 3 teori utama dalam pendekatan klasik yaitu manajemen, ilmiah, teori administratif, dan teori birokrasi. Pendekatan ini fokusnya utamanya adalah menciptakan organisasi yang efisien dan terkontrol.
Contoh penetapan teori organisasi klasik yakni membagi tugas besar menjadi kecil yang sesuai dengan spesialisasi karyawan, memastikan hierarki dan komunikasi yang jelas untuk menjaga tanggung jawab dan kontrol yang efisien. Lalu yang kedua ada teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik merupakan perkembangan dari teori organisasi klasik yang lebih menekankan pada pentingnya faktor manusia dalam organisasi. Teori neoklasik menambahkan perspektif yang lebih humanis dalam mengelola organisasi, termasuk peran motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Contoh penerapan teori organisasi neoklasik yakni dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendorong hubungan informal untuk meningkatkan kolaborasi. Lalu konsep dasar organisasi yang ketiga yaitu ada teori organisasi modern. Teori organisasi modern atau teori sistem yaitu melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan ini lebih fleksibel yaitu menekankan adaptasi, inovasi, serta penggunaan teknologi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Teori modern menyoroti pentingnya integrasi antara manusia, struktur, dan teknologi dalam mencapai tujuan organisasi. Contoh penerapannya teori organisasi modern yaitu sebagai sistem terbuka, yakni mengadopsi teknologi digital seperti ERP dan menyesuaikan keputusan manajerial berdasarkan situasi pasar, memastikan fleksibilitas dan inovasi yang berkelanjutan. Untuk kami amati adalah produk Forever 21, di mana tahap perkenalannya itu pada tahun 1984 sampai dengan 1990-an, di mana didirikan pada tanggal 21 April 1984 oleh Don Won Chang dan istrinya Jin Sok dengan modal 11.000 US dollar, di mana Forever 21 menawarkan pakaian trendy dengan harga yang terjangkau. Awalnya target mereka adalah Korea Amerika di Los Angeles, namun kelamaan mereka dikenal lebih luas di Amerika Serikat karena kombinasi harga mereka yang murah dan produk yang fashionable. Lalu ada tahap pertumbuhan mereka yaitu dari tahun 1990-an sampai dengan 2015. Selama 1990-an hingga pertengahan 2010, Forever 21 mengalami pertumbuhan pesat melalui strategi ekspansi agresif dengan membuka ratusan toko di Amerika Serikat dan global. Fokus mereka pada fast fashion membuat tren terbaru cepat tersedia di rak yang menarik konsumen muda. Lalu pada tahun 2010 mereka mencapai pendapatan 3 miliar dolar. Dan puncaknya dari kejayaan Forever 21 ini ada pada tahun 2015, di mana mereka mendapatkan pendapatan sebesar 5,9 miliar dolar US dollar dengan yang mampu menyamai dengan merek H&M dan Zara. 21 dimulai pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Fase penurunan mulai terlihat ketika brand Forever 21 kesulitan bersaing dengan e-commerce yang menawarkan lebih banyak kemudahan dan pilihan bagi konsumen. Ekspansi yang terlalu cepat, biaya sewa yang tinggi, serta masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta memperberat beban keuangan perusahaan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang lebih peduli pada produk ramah lingkungan dan keberlanjutan semakin menurunkan daya tarik pada brand ini. Kemudian tahap kematian terjadi pada 2019, di mana pada 2019 Forever 21 mengalami kebangkrutan setelah menghadapi penurunan pendapatan yang drastis dan meningkatnya biaya operasional. Mereka menutup lebih dari 178 gerai di Amerika Serikat dan menarik diri dari pasar Eropa serta Asia. Meskipun demikian, kebangkrutan ini tidak sepenuhnya menutup perusahaan. Mereka berusaha merestrukturisasi bisnis dengan fokus pada e-commerce dan beradaptasi dengan preferensi konsumen muda yang lebih mengutamakan belanja online dan isu keberlanjutan lingkungan. Nah, berikut merupakan grafik siklus hidup pada brand Forever 21 yang dimulai pada tahap pengenalan yang terdapat pada tahun 1984 hingga 1990-an. Lalu pada mengalami kenaikan pada tahun 1990 hingga 2010, lalu mencapai puncak atau kematangan pada tahun 2015, lalu
Brand Forever 21 mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Kesimpulannya yaitu organisasi merupakan sistem sosial terbuka yang secara sadar dikoordinasikan untuk mencapai satu tujuan atau lebih. Manajemen dalam organisasi memiliki peran yang sangat krusial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dipandang sebagai sistem yang dinamis yang terdiri dari berbagai entitas, termasuk departemen, individu, dan sistem informasi yang saling berinteraksi untuk mencapai efisiensi dan kolaborasi. Berbagai teori organisasi seperti klasik, neoklasik, dan modern memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana organisasi dapat dikelola dan beradaptasi dengan lingkungan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang struktur dan organisasi dan fungsi organisasi serta peran manajemen sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam operasional organisasi. Terima kasih.